Kalian pernah kepikiran nggak sih kalau kode yang bikin mobil pintar kalian bisa jalan sendiri itu akarnya sama persis dengan pemikiran Aristoteles ribuan tahun lalu? Nah, di episode kali ini, kita bakal menelusuri perjalanan luar biasa ini. Kita akan bongkar gimana logika kuno justru jadi cetak biru buat kecerdasan buatan modern. Ini tuh cerita tentang bagaimana cara kita, manusia, berpikir, pada akhirnya membentuk cara mesin berpikir. Coba deh pikirin, gimana caranya mobil self-driving itu bisa nentuin kapan harus ngerem atau belok di tengah macet? Atau, asisten di HP kalian, kok bisa ya ngertiin perintah yang ribet banget seolah-olah dia beneran paham? Jawabannya tuh bukan sihir, sama sekali bukan. Di baliknya ada sebuah sistem yang ternyata udah tua banget tapi juga super elegan. Jadi gini, kalau kita gali lebih dalam dari sekedar barisan kode, kita bakal nemuin sesuatu yang jauh lebih fundamental. Ini kayak pondasi bangunannya gitu loh. Sebuah cetak biru bukan buat program, tapi buat penalaran itu sendiri. Dan sistem itu namanya logika. Beneran logika. Prinsip-prinsip yang sama persis yang dulu diasah para filsuf Yunani kuno sambil diskusi di alun-alun, sekarang jadi otak yang menggerakkan mesin-mesin paling canggih di dunia. Oke, siap? Yuk kita mulai perjalanannya. Tapi kita nggak akan mulai dari garasi di Silicon Valley ya. Titik start kita jauh lebih klasik, di antara pilar-pilar marmer megah di Yunani kuno. Oke, kita masuk bagian pertama. Cetak biru kuno untuk penalaran. Di sini kita bakal mundur jauh ke masa lalu, ketemu sama arsitek-arsitek pemikiran pertama. Mereka inilah yang merancang fondasi cara kita berargumen dan mencari kebenaran. Dan yang gila, fondasi yang sama persis sekarang dipakai oleh AI. Jadi, jauh sebelum ada komputer, udah ada revolusi besar di kepala manusia. Filsuf kayak Thales misalnya mulai geser dari penjelasan mitos ke penjelasan pakai akal. Tapi, yang benar-benar bikin gebrakan itu Aristoteles. Dia nggak cuma berpikir rasional, dia membongkar cara berpikir itu sendiri. Dia mengubahnya jadi ilmu formal, yang dia sebut logika scientifica atau ilmu tentang berpikir. Terus, apa sih logika itu sebenarnya? Kata ini asalnya dari bahasa Yunani kuno, logos, yang artinya bisa kata, pikiran, atau nalar. Gampangnya gini deh, logika itu adalah ilmu tentang gimana cara berpikir yang benar dan konsisten. Anggap aja kayak buku panduan atau aturan main buat membangun argumen yang anti debat. Nah, inilah tujuan besar Aristoteles. Dia bukan cuma mau mikir jernih sendirian, dia mau bikin sebuah sistem, semacam perkakas universal yang bisa dipakai siapa aja buat bikin argumen yang kokoh. Sebuah mesin pemikiran yang bisa ngejamin kalau kamu mulai dari fakta yang benar, kamu pasti akan sampai di kesimpulan yang benar juga. Gila kan? Ini revolusioner banget pada masanya. Oke, lanjut ke bagian 2, bahasa dasar logika. Tadi kan kita udah ngomongin kenapanya, sekarang kita bedah gimananya. Kita bakal bergeser dari ide-ide filosofis ke bahasa yang jauh lebih presisi. Ke aturan-aturan konkret yang jadi dasar mesin buat berpikir. Pondasi dari semua ini tuh sebenarnya simpel banget, namanya proposisi. Anggap aja ini kayak kepingan Lego terkecil. Proposisi itu intinya sebuah pernyataan yang cuma punya dua kemungkinan nilai, benar atau salah. Nggak ada abu-abu, nggak ada mungkin. Contohnya, hari ini hari Sabtu, atau Jakarta itu ibu kota Indonesia. Nah, dari sinilah semua penalaran logis dimulai. Tapi kan, kita nggak bisa bangun apa-apa cuma dengan satu keping Lego, ya kan? Kita butuh lem buat nyambungin kepingan-kepingan itu. Nah, di dunia logika, lem ini disebut operator. Yuk kita lihat cara kerjanya. Oke, kita mulai dari dua yang paling dasar. Pertama ada konjungsi, atau gampangnya dan. Operator ini tuh super ketat. Kayak di contoh, saya punya kunci rumah dan saya punya kunci mobil. Pernyataan ini baru benar kalau kamu beneran punya dua-duanya. Satunya aja nggak punya, ya salah. Nah, lawannya itu disjungsi atau. Yang ini lebih santai, saya punya kunci rumah atau saya punya kunci mobil. Asal kamu punya salah satunya aja, pernyataannya udah dianggap benar. Nah, ini visualnya. Namanya tabel kebenaran. Coba deh lihat kolom paling kanan yang PDANQ. Perhatiin deh, cuma ada satu baris yang hasilnya benar, T, yaitu pas P dan Q dua-duanya benar. Sisanya, salah semua. Kepastian absolut kayak gini, yang hitam di atas putih, inilah yang dibutuhkan mesin supaya bisa ngambil keputusan tanpa ragu sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke operator yang powerful banget, implikasi, atau yang kita kenal sehari-hari sebagai jika, maka. Ini tuh intinya penalaran deduktif. Inilah cara kita dan juga AI membangun aturan sebab akibat. Contohnya, jika cuaca cerah, maka saya akan pergi main bola. Satu kondisi terhubung ke satu kesimpulan.
tabel kebenaran buat jika maka ini ada satu bagian yang penting banget. Coba lihat baris kedua. Pernyataan ini cuma dianggap salah F di satu kondisi aja, yaitu pas jikanya benar, cuacanya cerah, tapi makanya salah, kamu nggak jadi main bola. Ini tuh kayak jaminan mutu dari logika. Logika nggak akan pernah ngebiarin kamu mulai dari sesuatu yang benar, tapi berakhir di kesimpulan yang salah. Lanjut, bagian 3, bagaimana AI menguasai logika. Oke, kita udah punya aturan mainnya nih, dari zaman Yunani kuno. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya aturan abstrak ini bisa hidup di dalam chip komputer? Nah, di sini kita bakal sambungin titik-titiknya. Jadi, di dunia AI, logika itu punya 3 fungsi utama. Pertama, sebagai alat buat analisis, buat mecahin masalah. Kedua, ini penting banget, sebagai dasar buat representasi pengetahuan. Ini cara mesin nyusun informasi biar paham tentang dunia. Dan yang ketiga, di beberapa AI, logika itu sendiri yang jadi bahasa pemrogramannya. Nah, ini dia momen ahahanya. Aturan yang kelihatannya ribet ini namanya modus ponens, dan ini udah ada dari zaman Yunani kuno. Kita sederhanain ya, aturan ini bilang, 1, kita punya aturan. Jika hujan, maka jalanan basah. 2, kita punya fakta. Sekarang lagi hujan. Nah, dari 2 hal itu, kita bisa langsung simpulkan. Pasti jalanan basah. Sesimpel itu. Dan aturan yang umurnya ribuan tahun ini secara harfiah jadi instruksi dasar yang ngejalanin mesin penalaran AI zaman sekarang. Tapi, tentu aja logika nggak bisa jalan kalau nggak ada data. AI butuh bahan baku, butuh fakta-fakta tentang dunia. Dia butuh semacam ensiklopedia internal. Nah, proses ngebangun perpustakaan pengetahuan di dalam otak mesin inilah yang disebut representasi pengetahuan. Ini salah satu contoh gimana AI nusun perpustakaannya namanya jaringan semantik. Anggap aja ini kayak peta pikiran atau mind map. Lihat deh, ada kucing yang terhubung ke mamalia, terus mamalia ke hewan. Setiap panah itu adalah hubungan logis. Jadi kalau kita kasih tahu AI, Garfield itu kucing, AI bisa otomatis nyimpulin, oh berarti Garfield itu juga mamalia dan juga hewan. Keren kan? Oke, bagian terakhir, masa depan kita dengan logika. Kita udah jalan-jalan ribuan tahun nih, dari alun-alun Yunani sampai ke server data modern. Sekarang yuk kita lihat ke depan. Apa sih artinya evolusi bareng antara cara pikir manusia dan mesin ini buat masa depan kita? Jadi, kalau kita rangkum perjalanan kita tadi, luar biasa banget kan evolusi logika ini? Dimulai dari obrolan para filsuf Yunani yang nyari kebenaran absolut, terus berkembang jadi bahasa matematika yang super presisi. Dan sekarang, logika jadi mesin yang menggerakkan kecerdasan buatan, teknologi paling canggih di zaman kita. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Selama ribuan tahun, kita, manusia, yang ngebentuk logika. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, logika ciptaan kita itu seolah-olah mulai menatap balik. Nanti, ketika AI bisa bernalar sepintar kita, atau bahkan lebih pintar, kira-kira apa ya yang bakal diajarkan ke kita tentang cara berpikir kita sendiri? Apa kekuatan dan kelemahan logika kita yang mungkin selama ini kita nggak sadari? Coba deh renungkan.